Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di sini sesuai judulnya aku akan membahas tentang My Acne Story. Perjalanan aku breakout pada tahun 2020. Kala itu di Indonesia mengalami pandemi COVID-19, perekonomian negara merosot, dan juga wajahku breakout. Nah, double kill banget kan. Dimulai dari bulan Agustus, yang niat awalnya aku pengen glowing ketika hari kelahiranku di Agustus akhir. Nah, aku mencari perawatan wajah, tapi di situ aku belum terlalu paham tentang bagaimana cara merawat kulit wajah atau dunia perskincarean. Aku buka online shop, aku ketemu sama suatu produk, namanya aku tidak sebutkan. Nah, tapi itu harganya sangat murah. Siapa dong yang tidak tergiur dengan harga murah dan mendapatkan paket yang seperti itu? Harganya sekitar 50.000. Nah, itu udah dapat pencuci wajahnya, udah dapat toner, dan juga mendapat krimnya. Oke, ketika paket sampai, langsung aku coba pencuci wajahnya, dan wajahku rasanya memang ketarik, kencang, memang segar sih ketika pakai pencuci wajah itu. Nah, aku seneng, wah kayaknya enak nih, segar tapi agak ketarik dikit sih. Dilanjutkan menggunakan tonernya. Ketika menggunakan tonernya, wajahku agak panas dikit. Dilanjutkan lagi dengan memakai krimnya. Jadi wajahku malah makin panas. Aku masih bisa memaklumi gitu kan. Besoknya, aku pakai kembali produk tersebut dengan serangkaian yang sama. Memakai pencuci wajah, memakai toner, dan juga krimnya. Tapi pada sore harinya, langsung banget nih hari itu juga, wajahku agak gatal-gatal gitu, terutama yang sebelah kiri. Muncul 2 jerawat. Nah, di situ aku bingung, kok jerawat gitu kan? Harusnya kan ini bikin glowing, bikin muka bersih. Tapi malah kebalikannya. Kalau aku pribadi, kalau memang sudah tidak cocok untuk produknya, langsung aku buang. Takutnya kalau disimpan nanti aku coba lagi, malahan nanti nambah parah wajahku. Aku kembali lagi ke produk yang awal, biasanya aku pakai produk lokal. Nah, produk lokal tersebut aku belinya biasa di toko-toko terdekat, kayak di Alfa, Indomart, dan lain-lainnya. Biasanya aku kan cocok pakai produk lokal manapun, walaupun ganti-ganti. Tapi setelah aku memakai produk abal-abal yang sebelumnya, dan kembali ke produk awal, malahan wajahku nambah jerawatan, dan juga ada beruntusan, walaupun sedikit. Selanjutnya, ketika aku buka YouTube, kalau kita memakai skincare, itu harus menggunakan sunscreen. Ya sudah, di situ aku beli yang sunscreen yang lokal juga, yang harganya masih terjangkau banget. Oke, ketika aku pakai sunscreen kok mukaku nambah kusam. Di situ kan makin sedih ya, udah jerawatan, ada beruntusan, muka nambah kusam. Aduh, makin stres aja kan di situ. Nah, ketika aku menyempatkan waktu untuk membuka TikTok, nah di situ kan TikTok selain sarana untuk hiburan, sekarang itu udah banyak sarana edukasi di TikTok. Contohnya banyak dokter juga yang main TikTok untuk menyarankan atau merekomendasikan skincare atau cara merawat kulit wajah dan lain-lainnya ya, dan masih banyak lagi. Nah, waktu itu direkomendasikan sunscreen dari XY, itu produk Korea. Tapi ketika aku cari, harganya itu mahal guys. Aku belum sanggup beli yang semahal itu, belum berani juga gitu, dan gak pernah beli harga-harga skincare yang semahal itu. Tapi aku coba ya ngumpulin uang buat beli sunscreen itu. Setelah terkumpul uangnya, aku langsung beli, harganya 200.000. Nah, ini sunscreennya guys. Isinya itu 50 ml. Ketika aku pakai sunscreen dari XY ini, memang mukaku tidak kusam seperti pakai sunscreen yang sebelumnya. Kemudian cari-cari di YouTube bagaimana cara menghilangkan jerawat, beruntusan di wajah. Nah, aku dapat rekomendasi kayak harus pakai oil dan yang semacamnya lah, produk-produk yang seperti itu. Ternyata di mukaku tidak cocok juga, malahan jerawat numbuh lagi. Nah, di jidat juga beruntusan banyak, di pipi kanan, pipi kiri, di dagu. Nah, apalagi di sini, ini adalah bekas jerawat yang gendut. Di pipi juga banyak jerawat yang besar-besar, ini masih ada bekas-bekasnya, gara-gara si jerawat yang menggelembung. Siapa sih yang gak sedih? Jerawatan, beruntusan. Aku orangnya pantang menyerah, jadi aku terus cari produk manakah yang memang cocok di wajahku. Kala itu muncul di FYP YouTube
ada produk Korea namanya Sambaimi. Nah, aku beli akhirnya setelah melihat review-reviewnya, katanya sih bagus, 30 hari ada keajaiban di wajah. Aku belinya itu ya harga 170-an lebih, versi mini. Setelah waktu 1 minggu aku memakai dari Sambaimi, sepertinya tidak ada perubahan gitu kan, gitu-gitu aja. 2 minggu aku pakai produk tersebut, malahan beruntusan yang ada di pipi, kan biasanya aku suka pencet-pencetin. Nah, itu gak boleh sebetulnya guys, kebiasaan buruk kalau jerawatan. Ketika aku betusin atau aku pencet-pencetin, malahan si beruntusannya itu mengeluarkan cairan warna putih kayak nanah, dan juga ada yang teksturnya tebal dan padat. Nah, di situ makin nambah ngeri ya. Wajahku makin breakout, nambah jerawat. Kemudian dalam waktu 3 minggu masih dengan keadaan seperti itu. Setelah 4 minggu, setelah 1 bulan lamanya memakai produk tersebut, nah kayaknya memang gak cocok sama produk itu. Tapi ada tapinya nih. Ketika aku pakai facial foam sama tonernya, mukaku agak membaik. Tapi ketika pakai serum sama krimnya, nah itu malahan kebalikannya gitu kan. Mukaku kusam dan juga nambah breakout. Dan juga kebetulan kan itu hanya versi mini, sebulan lebih dikit, berapa hari itu habis. Tapi aku beli full size-nya, toner sama facial foam dari Sambaimi itu. Tapi aku belum mempunyai skincare tambahan lainnya seperti serum, krimnya gitu kan. Tapi tetap aku pakai sunscreen dari XSY. Nah, ternyata si XSY ini punya serangkaian skincare-nya juga. Tapi harganya itu sangat mahal. Aku nggak berani beli mahal-mahal kayak gitu, takutnya juga nggak cocok. Akhirnya aku beli yang versi kitnya dari si XSY. Nah, seperti ini guys. Isinya itu ada 4. Ini gel cleansernya, kayak semacam facial foam, tapi dia teksturnya gel, cair. Dan juga ada toner, ada ampul, dan satu lagi dark spot. Nah, ini udah habis, aku lupa ternyata aku udah buang. Tapi aku pakai si XSY-nya nih, aku belum pakai semuanya karena kan masih ada facial foam sama toner dari Sambaimi. Jadi aku mix dengan XSY, pakai ampul sama dark spotnya aja. Setelah 2 minggu aku memakai mix produk tersebut, alhamdulillah jerawat aku tiba-tiba hilang. Entah, aku juga nggak ngerti, berarti aku cocok sama produk tersebut. Jerawat yang menggelembung tiba-tiba kempes pagi-paginya. Itu bener-bener miracle gitu kan, keajaiban banget. Tidak lupa memakai sunscreennya. Kan si ampul XSY kan mini banget, ya 2 minggu lebih juga udah habis sama si dark spotnya. Akhirnya aku beli yang full size-nya tanpa berpikir, walaupun mahal, aku beli untuk perawatan wajah. Nah, ini si ampulnya yang full size dan dark spotnya. Aku beli full size. Jangan lupa pakai sunscreen. Setelah itu jerawat juga nggak ada, hilang. Ya walaupun masih ada bekas-bekas jerawat, akan tetapi itu masih proses ya guys. Sampai sekarang pun si jerawat tidak berani kembali lagi, tidak berani muncul di wajahku. Dan aku sangat bersyukur banget karena aku sudah lama juga pakai si tonernya dari si Sambaimi ini, dan juga udah sedikit lagi itu nggak kelihatan, pokoknya sedikit lagi habis. Aku akan ganti berangsur-angsur ke produknya si XSY. Jadi aku akan memakai rangkaian produk XSY dari mulai gel cleanser sampai ke sunscreennya. Semoga bekas jerawatku juga ini hilang. Ini juga sebetulnya udah mulai pudar ya bekas jerawatnya, karena sebelumnya itu memang hitam-hitam banget, kelihatan nggak? Apalagi nih di jidat, bener-bener plong deh. Kalau sekarang aku itu no makeup, hanya pakai skincare. Terakhir tadi sunscreen, ini juga cuma pakai lipstick dan juga pakai lensa. Aku juga nggak pakai alis atau dan lain sebagainya, no pokoknya. Karena masih dalam proses perawatan wajah. Dan juga ketika aku pakai skincare dari XSY ini, walaupun tanpa makeup ya, kayaknya muka tuh udah bagus aja gitu, udah kayak lembab, nyaman dirasakan, dan kelihatannya juga kayaknya nyaman sih.
Semoga untuk kalian yang pejuang jerawat, pejuang acne, cepat sembuh dan juga mendapatkan atau menemukan produk yang cocok untuk kulit wajah kalian. Yakin pasti bisa. Dan juga dinikmatin aja prosesnya, karena aku juga prosesnya itu dari Agustus, September, Oktober, November, Desember baru sembuh. Tapi dalam waktu 2 minggu alhamdulillah breakout di wajahku itu sembuh. Memang sih, siapa sih yang nggak sedih kalau jerawatan, beruntusan gitu kan, mukanya breakout, pasti kan stres, depresi, bikin rasa percaya diri juga hilang. Tapi dibalik itu semua, jerawat juga ada manfaatnya guys. Yang pertama, kalau kita jerawatan, itu adalah suatu cara tubuh kita berkomunikasi sama diri kita. Berarti apa sih yang nggak cocok untuk kulit wajah? Mungkin bisa aja dari makanan yang kita konsumsi itu nggak cocok. Kemudian kita juga lebih paham cara merawat kulit. Yang tadinya nggak paham tentang dunia perskincarean, setelah kita searching di YouTube, di internet atau artikel-artikel tentang skincare, tentang perawatan wajah, ternyata itu adalah ilmu baru juga loh untuk kita. Kemudian kita tahu teman-teman atau orang-orang di sekitar yang hanya memandang fisik saja. Nah, jerawat juga adalah salah satu cara kita untuk self love. Jadi untuk penerimaan diri, walaupun seburuk apapun, mau bagaimanapun keadaan diri kita, kita harus tetap mencintai diri kita sendiri guys. Itu adalah poin terpentingnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya. Pokoknya semangat untuk pejuang acne, pasti bisa sembuh. Ada saatnya kita sembuh, ada saatnya kita menikmati proses tersebut. Thank you for watching. Bye-bye.